Selamat malam, perkenalkan nama saya Desni Ria Purba dengan NIM 242410101055 dari kelas A. Di sini saya membuat sebuah website, yaitu yang nama websitenya adalah Segar Buah. Di mana website ini merupakan aplikasi web manajemen toko buah berbasis Laravel yang memungkinkan admin untuk mengelola produk buah secara digital. Aplikasi ini itu dirancang buat memudahkan pengelolaan stok, harga, dan informasi produk buah ini baik yang lokal maupun yang impor. Nah, di sini teknologi yang digunakan itu ada Laravel 13 framework PHP berbasis MVC, lalu PHP 8.3 itu bahasa pemrograman server side. Nah, untuk tema pengelolaan yang dipilih itu di sini tuh manajemen toko buah Segar Buah ini itu menggunakan pengelolaan data produk buah dengan fitur ada dashboard. Ini tuh untuk menampilkan produk unggulan dan ringkasan tokonya. Terus ada pengelolaan produk. Di sini itu ada daftar seluruh produk buahnya itu berisi seperti stok, harga, kategori, dan status ketersediaannya. Terus untuk profilnya, profil admin, ini tuh informasi akun admin toko Segar Buah tersebut. Serta juga ada riwayat aktivitasnya. Terus ada login atau logout. Nah, di sini tuh sistem autentikasi sederhananya. Terus kenapa pilih tema ini tuh karena toko buah ini merupakan usaha yang membutuhkan pengelolaan stok dan harga itu secara dinamis. Karena kan harga buah itu kan sering berubah dan juga stoknya juga pasti harus dipantau terus-menerus. Untuk selanjutnya mungkin aku menjelaskan kodenya dulu kali ya. Untuk pertama di sini aku bakalan menjelaskan bagian router. Di sini ada PHP. Nah, untuk di sini itu pada baris PHP use ilmu need support yang sampai page controller ini itu digunakan ini itu untuk menggunakan class root dari Laravelnya. Terus ini tuh untuk menghubungkan file dengan page controller sehingga nanti itu setiap URL-nya itu akan diarahkan ke function yang ada di controller tersebut. Terus untuk route post login, nah di sini itu untuk saat pertama kali website ini dibuka, dia itu bakalan langsung mengakses ke URL pertama. Itu bakal diarahkan lagi ke login karena untuk pertama itu akan masuk ke berandanya login. Nah, selanjutnya itu proses login, untuk memproses login. Di sini aku menggunakan metode post karena data yang dikirimnya itu berupa email dan password dari form login. Lalu data tersebut itu bakal diproses di function proses login di controller. Lalu halaman dashboard, lalu halaman pengelolaan, terus ada halaman profile, terus ada logout. Jadi mungkin alurnya nanti aja ya. Selanjutnya ada di bagian page controller kali ya selanjutnya. Nah, untuk bagian page controller ini itu saya menggunakan controller yaitu page controller. Controller ini tuh berfungsi sebagai penghubung antara route dan view serta menangani logikanya seperti kayak pengolahan data dan pengambilan input dari user. Untuk yang pertama ini PHP namespace, PHP public function login. Nah, di sini itu fungsinya ini tuh digunakan buat menampilkan halaman login tadi. Nah, ketika route diakses, maka Laravelnya akan memanggil function ini dan bakal nampilin view login. Lalu function proses login. Untuk di bagian ini tuh fungsinya itu digunakan untuk memproses data login yang dikirim dari form. Nah, jadi
kita jelasin alurnya dulu aja kali. Dari PHP username password ini, di sini itu data username dan password itu bakal diambil dari form menggunakan object request. Setelah itu bakal divalidasi pakai ini. Nah, jika username atau passwordnya itu kosong, usernya itu bakal langsung dikembaliin ke halaman login dengan pesan error. Nah, untuk bagian di sini itu untuk jika loginnya itu berhasil, user itu bakalan langsung diarahkan ke halaman dashboard dengan mengirimkan parameter username melalui URL. Lalu untuk dashboardnya sendiri, function dashboardnya sendiri itu yang pertama dari sini ya, itu digunakan buat nampilin halaman dashboardnya. Lalu username itu diambil dari parameter URL tadi. Jika nggak ada, maka defaultnya adalah tamu. Lalu untuk data produk, di dalam function ini terdapat data produk unggulan dalam bentuk array. Di sini aku hanya bikin 4. Maksudnya isinya ada 4, yaitu ada nama produk, harga, stok, dan gambarnya. Nah, setelah itu dia bakalan dikirim ke view. Nah, data username dan produk ini bakal dikirim ke view menggunakan compact. Agar bisa ditampilkan di halaman dashboard tadi. Lalu masuk ke function profile. Di function profile ini digunakan untuk menampilkan halaman profil dari user. Dari data profile itu tuh berisi nama, email, role, dan alamat. Terus aktivitasnya itu berisi aktivitas user di sistem. Terus dia bakal dikirim ke view buat nampilkan di halaman profile. Lalu selanjutnya ada function logout. Di sini function logoutnya itu digunakan untuk logout ketika dipanggil. User itu bakal diarahkan kembali ke halaman login. Jadi pokoknya alur kerja controller ini adalah yang pertama itu dia bakal nerima request dari user, terus dia bakal mengambil data dari input atau array, terus mengolah data, itu bisa divalidasi dan lain-lain. Terus yang keempat itu dia bakal mengirimkan data ke view untuk ditampilkan. Mungkin kita bisa langsung sebelum itu mungkin aku jelasin dulu. Nah, di sini itu aku buat ada gambar-gambar produk. Di sini aku masukin di folder buah. Nah, di sini ada semua nama-nama buah dan ada logo juga. Terus untuk view-nya, di view aku masukin di research, di bagian view aku masukin dashboard blade. Ini untuk bagian dashboardnya. Di sini juga aku bikin untuk tampilannya itu dari warna dan lain-lain. Terus untuk login blade ini untuk nanti si si adminnya login. Terus ada pengelolaan ini ya tadi itu untuk produk-produk itu. Terus profile blade ini untuk akun profilnya si admin. Terus ada di routers web PHP. Di bagian routersnya tadi itu udah aku jelaskan ya. Terus kita lanjut ke alur data. Mungkin alur datanya itu di sistem ini itu sama kayak yang tadi. User itu bakalan melakukan request melalui browser. Terus requestnya itu diterima oleh root memanggil controller mengambil data dari database. Datanya itu bakal dikirim ke view dan view itu akan menampilkan halaman ataupun dashboardnya. Oke. Nah, mungkin selanjutnya kita bisa langsung run aja ya. Nah, di sini aku ke new terminal. Di sini kita PHP artisan serve. Nah, ini untuk halaman dashboard login, bukan dashboard, ini halaman login. Nah, di sini tuh ini dia langsung karena aku udah pernah mencoba login. Jadi dia langsung otomatis di sini karena aku bikin ingatkan saya, cuman kita coba lagi di sini. Oke, kita langsung aja masuk ke dashboard. Nah, di sini di bagian dashboard, di sini di bagian atas, di bagian navbarnya di sini ada dashboard, pengelolaan, profil, dan keluar. Semuanya ini responsif, cuman dari dashboard dulu. Di sini ada
tanggal. Di sini ada Halo Disney, selamat datang kembali di panel admin Segar Buah. Lalu di sini ada produk unggulannya. Di sini aku ada 4 produk unggulan, itu ada mangga, jeruk, semangka, anggur merah. Terus di sini ada juga menu cepat yang bisa langsung dipencet dan bakalan masuk langsung ke halamannya. Misal kalau produk dia bakalan masuk ke halaman pengelolaan produk. Nah, di sini ada daftar-daftar produknya. Di daftar produknya ini juga ada seperti yang tadi aku jelaskan, ada nama, harga, stok, seperti dia lokal atau impor. Terus ada juga kayak apa ya namanya tadi, kayak dia tersedia, hampir habis, deskripsinya itu ada. Di bagian foodbarnya ini ada juga tempat, alamat, nomor telepon, terus email. Ini lumayan responsif pengelolaan. Terus dimasuk ke menu profile. Di sini itu profil pengguna. Nah, di sini tuh ada deskripsinya ya, ini admin toko, user role-nya. Terus ada juga aktivitas tracker. Nah, aktivitas tracker ini merupakan aktivitas yang riwayat aktivitas yang dilakukan si admin di web ini. Jadi ini di sini ada adminnya menambahkan stok mangga harum manis, terus ngupdate harga anggur merah impor, terus cek stok keseluruhan, tambah produk baru. Nah, disitu masuk ke sini. Nah, ini bisa langsung kembali ke dashboard. Terus di ini juga responsif ya, bisa langsung masuk ke profile kalau nggak langsung dari navbar. Terus di sini ada keluar, kita keluar ataupun logout. Nah, ketika kita logout, kita bakal masuk lagi dia bakal nampilin halaman login. Terus masuk lagi ke dashboard sama balik lagi ke awal. Mungkin sekian aja ya penjelasan mengenai penjelasan webnya. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.